Oke, kita lanjutkan untuk masih di modul ini ya, di modul uh, sorry, tentang challenge lab, create scalability and highly available environment for the cafe, gitu ya. Masih lanjut ya. Tadi sudah melakukan perbaikan. Oke, di sini kita masih di modul di part kedua. Part kedua yang tentang create template ya. Jadi sudah saya lakukan perbaikan tadi itu ya, template. Ini coba kita refresh terlebih dahulu. Seharusnya coba refresh lagi dan coba kita submit ulang ya. Nah, kita lihat hasilnya ya. Ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Ini part kedua. Jika video pertama tadi sudah saya upload ya, sorry. Oh, ini dia, sudah saya upload ya. Tapi masih proses upload. Jadi ini ada part 2-nya. Ini dia, masih proses submit ya. 10 sih belum berhasil ya kawan-kawan. Launch template ini masih belum berhasil ya kawan-kawan. Kenapa dia? Mungkin butuh waktu lah ya kawan-kawan ya. Butuh waktu. Coba kita langsung sponsor terlebih dahulu. Kita masuk langsung ke tes keempat yaitu create auto scaling ya. Di sini kita akan membuat auto scaling ya. Sini kita langsung saja auto scaling. Scaling group ya. Kita akan membuat auto scaling ini. Yang dimana untuk otomatis distribusi ke beberapa available zone untuk ya coba kita buat create auto scaling group ya, sesuai masih sesuai topik ya, sesuai materi lab ya, untuk sesuai materi lab ya, kita masuk ke create sempat ya ya. Oke, kemudian untuk name sendiri kita beri nama Chess Cafe ya tempatnya. Kemudian host template ini berdasarkan template yang telah kita buat ya, kita share ke template, kemudian klik next, yang lainnya kita defaultkan saja. Untuk networknya ini kita ubah menjadi cafe VPC lab ini ya, kemudian subnetnya ini pilih dua subnet, private dan subnet 2. Oke, private 1 and public eh private subnet 1 and private subnet 2 ya. Private subnet 2. Oke. Kemudian dan next juga untuk bagian network ini pilih VPC. Ya, sudah kita masuk ke load balancing. Di load balancing ini attack on IP setting. Attack on IP setting load balancer ya.
To on exciting balancer, pilih application. Di sini kita pilih application balance bernama Cafe Lab jika belum ada akan dibuat di teks 5. Balance option. Pilih kemudian pilih application balance bernama kita next saja. Dari application load balancer ya. Sudah. Coba kita next. Oke. Kita load balancer. Kemudian untuk next. Set ini kita reference capacity ini kasih kita 2. Buat minimum ini kita kasih 1 dan maksimalnya 3. Oke. Kemudian next. Nggak perlu. Next skip no. Oke. Next. Skip create auto scaling ini juga. Auto scaling ya. Jadi ya untuk grup auto scalingnya coba kita refresh. Kita refresh juga webnya. Cek lagi auto scaling ya. Sudah muncul ya. Kita submit terlebih dahulu. Apakah sudah berhasil atau belum? Seperti ini ya. Submit sudah disposisi 2 maksimum tadi 6 ya. Just target tracking policy metric accuracy payable harga produk. Yesus. Sir, belum ada perubahan ya kawan-kawan. Belum ada perubahan. Kita copy saja lah ya. Saja. Sempat ini ya. Sekali 4. Bisa aja ya. Nggak perlu ada yang salah ini. Oke, bisa disesuaikan dengan ini. Oke. Oke deh, kita hapus saja ini ya. Karena tadi ada yang salah mungkin ya. Delete. Delete. Oke, kita
buat ulang di auto scaling ini untuk name-nya ini kita sesuaikan dengan di lab ya. Terus C, kemudian launch template ini kita pilih template yang sudah kita buat tadi. Kemudian versinya ini tidak usah ya. Oke, kita next. Kemudian harus ready. V dua lah ya. Next. Kemudian klik VPC. Pilih VPC Lab. Misalkan tadi ya. VPC Lab. Kemudian untuk ini kita pilih private 1 and private 2 ya. Satu dan private 2. Oke. Kemudian next juga. Advanced option ini kita skip saja. Kita langsung masuk ke next. Ini kita ubah menjadi 2. Kapasitinya udah minimum capacity ini untuk scaling ini kita ubah menjadi 2 juga dan maksimalnya kita ubah menjadi 6 ya kawan-kawan. Kemudian automation, scaling policy, dan next lagi, next, next. Oh belum ya? Ini ya, masih ada ketinggalan tadi itu. Scaling, kemudian instant, scaling polisi, pilih target tracking, scaling polisi. Scaling policies, scaling. Oh ini ya, targetnya itu average. Targetnya itu metric type-nya ini VCPO quotation. Kemudian target value 25 dan instannya 60. 60 second. Kemudian next, dan kita create auto scaling seperti itu. Ini sudah terbuat. Dan tadi belum terhapus juga, masih proses hapus ya. Karena sudah hilang ini ya kawan-kawan. Seperti itu. Ini sudah hapus harusnya. Di-press saja. Yang di bawahnya harusnya sudah hilang. Kalau press webnya, ini jaringannya ya kawan-kawan ngebug ini. Jaringannya agak ngelak ya. Ini kita coba lagi. Harusnya sudah berhasil ya. Di bagian submit ini harusnya sudah berhasil. Sudah ada peningkatan ya. Seperti itu. Oke, sembari kita menunggu, kita cek dulu menitnya. Masih 15 menit. Oke lah, masih oke. Di ChatGPT ini saya mensimulasikannya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan arahan pada labnya. Jadi saya tidak masalah gunakan gitu. Saya mengikuti sesuai lab gitu ya kawan-kawan. Oke, masih proses. Oh, masih 10 ya. Waduh, bagaimana yang salah nih?
Sing pakai tanaman. Kenapa ini? Ini tetap 10 aja ini. Gak mau bener deh ini. Auto scaling juga salah. Kalau balancer juga salah. Waduh. Sorry. Ini kita close terlebih dahulu. Close terlebih dahulu. Ini kan masih prosesnya belum kelar ya dia. Harusnya sini sudah hilang ya. Oke, kita coba konflik konflik sampai selesai dulu. Apa ada pun hasilnya nanti kita akan evaluasi lagi ya kawan-kawan. Setelah kita akan evaluasi lagi. Tab 5 ini kita membuat load balancing ya. Pertama kita masuk ke sini dulu kita cari load balancer. Kita coba semuanya terlebih dahulu. Nanti ketika ada kesalahan kita akan revisi ulang. Mungkin ini jaringannya. Kemudian kita create dulu. Untuk name-nya Cafe Lab. Terus terlebih dahulu. Create. Pilih application load balancer. Oke. Kita beri nama dulu ya. Kemudian scanner ini kita pilih yang internet facing. Sudah. Kemudian IP addressnya tipenya IP IPv4, kemudian network mapping ini coba menjadi Cafe Lab ya. Cafe VPC. Kemudian subnetnya ini sudah. Kemudian untuk bagian subnet ya. Ini sudah di sini nih kawan-kawan. Untuk bagian subnet pilih 2 public subnet ya. Si kita pindah lab dulu ya. Nah, lab itu dulu. Shooting ini load balancing subnetnya 2 beli subnet ya. Config lab, kemudian subnetnya pilih 2 subnet public ya. Oke. Subnet public tadi bagian sebenarnya mana ya? Kursi 4, lab, security group, VVC, pilih lab ya. Ini subnet ini
Masing-masing pilih sama navigasi elemen seperti grafik, itu satu konfigurasi MTP zona use oh alah satu A use A Z4 subnet hmm oke sudah ya oke kemudian ah, security group ini wah security group create new security group ya. Yes, security group. Oke, jaringannya agak ngelap ya kawan-kawan. Oke, bagi loading ya. Hmm, security group. Name-nya ini, oh, ini dia kawan-kawan. Harusnya. Create new ini harusnya sini masuknya ya. Lagi loading nih kawan-kawan. Oke, masih loading ya. Jaringannya agak ngelak ya. Kawan-kawan. Ini harusnya hasilnya di sini ada create new dan di sini kita akan memasukkan eh, ya, ya. Oke, ini masuk ya. Security group ini create new. Namanya ini seperti itu. Tidak usah inbound role, create cafe, kemudian inbound role ini untuk inbound role tipenya HTTP ya. Tipe HTTP, kemudian port 80, source-nya 000 seperti itu. Kemudian dulu deskripsi ini seperti apa ya? Copy saja. Aduh, PTF, oke, kita kasih ini ya. Mungkin seperti grup. Ya, oke, terus seperti grupnya sudah berhasil kita buat. Kemudian, oke, masuk lagi ke sini. Untuk security grupnya kita pilih yang sudah membuat security group ya tadi ya. Klik nah, dan listening and routing. Dan routing ini portnya 60 klik target. Klik target group.
Yang bentuk ini tipenya instant. Safety. Ini ya, grade ini ya. Dia untuk protokolnya TTP protokol, VPC gitu seperti itu. Oke, langsung saja. Tipenya tuh tag instance, target group namanya, tipenya instance ya sudah ada. TTP protokol, VPC ini cafe, ini ya. Kemudian next, skip ini biarkan kosong saja. Diangkat. Create target group. Oke. Kemudian di sini kita masuk sini lagi. Kembali ke balancer, pilih target group. Seperti itu ya. Bisa sudah jadi sih. Sudah ada ya. Cafe target group tadi ya. Target group ini sebelum ada ya. Oke, ini ya. Sudah ada ya. Kemudian kembali ke balancer sudah. Klik balancer tunggu aktif ya. Oke. Sini kita update statusnya hingga sukses. Oh, udah. Ini sudah aktif ya. Kita refresh terlebih dahulu. Ya, aktif semua. Kemudian menghubungkan mengenai dua auto scaling, cafe, SG5, SG2 ya. SG ini pilih tab load balancing, pilih tab SG2, auto scaling, group, cafe, dan tab balancing, center auto existing balancing. Targetnya seperti itu ya. Namanya ini sudah. Oke, mungkin minggu pakai refresh refresh terlebih dahulu. Dan hasil akhirnya akan saya tampilkan di laporan praktikum ya. Refresh, di proses submit dulu ya. Ini sudah dikerjakan tapi masih ada yang salah ya kawan-kawan. Masih ada beberapa yang salah. Kita submit ulang ya. Yes, oke, sebelum menunggu nanti hasilnya akan disampaikan di laporan praktikum. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf pada modul 10 ini. Jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.